warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Rahma dan nomor NIM 2312451. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa Khulafatur Rasyidin. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang Khulafatur Rasyidin. Apa itu Khulafatur Rasyidin? Khulafatur Rasyidin atau hanya Rasyidin adalah istilah yang digunakan oleh Muslim Sunni untuk menyebut 4 orang khalifah yang pemimpin negara Islam pertama Khalifah Rasyidin setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Mereka yaitu ada Khalifah Abu Bakar, Khalifah bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq lahir 572, wafat 23 Agustus 634 atau 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah, termasuk di antara orang-orang yang paling awal memeluk agama Islam atau yang dikenal dengan sebutan As-Sabiqul Awwalin atau As-Sabiqul Awwalin. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar menjadi khalifah Islam pertama pada tahun 632 hingga 634 Masehi. Dia adalah satu di antara 4 khalifah yang diberi gelar Khulafatur Rasyidin. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun, 2 bulan, dan 14 hari sebelum meninggalnya terkena penyakit. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir bin Umayyah bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Anadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mad bin Adnan Al-Quraisy Muhammad Tarikh Al-Madinah Al-Munawwarah. Bertemu nasabnya dengan Nabi pada kakeknya bernama Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, dan ibu dari Abu Bakar adalah Ummu al-Khair Salma binti Sakhr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim, yang berarti ayah dan ibunya sama-sama dari kabilah Bani Taim. Abu Bakar adalah ayah dari Aisyah, istri Nabi Muhammad. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah atau Imam Al-Qurtubi. Nabi memberinya gelar As-Shadiq setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Masa pemerintahan Abu Bakar juga mengambil peranan penting dalam perkembangan Islam saat ini. Yang pertama, Abu Bakar adalah pencetus yang pertama untuk pengondisian Al-Quran. Karena lebih dari 70 orang umat Islam yang menghafal Al-Quran sudah gugur dalam peperangan yang melawan pembangkang. Ketika umat Islam kehilangan lebih dari 70 orang yang gugur di perang melawan para pembangkang, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur. Umar bin Khattab merasa khawatir dengan kehilangan Al-Quran. Beliau mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Pada awalnya, Khalifah Abu Bakar menolaknya karena Nabi Muhammad tidak pernah menyuruhnya. Tapi setelah mendapat penjelasan dari Umar, Abu Bakar menerimanya. Abu Bakar As-Siddiq dengan menunjuk Zaid bin Sabit setelah pemimpin pengumpulan. Setelah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran selesai, mushaf disimpan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, mushaf tersebut disimpan oleh Hafsah binti Umar, putri Umar bin Khattab dan salah seorang istri Rasulullah. Kemudian peranan yang kedua adalah melakukan perluasan dakwah dan wilayah Islam. Khalifah Abu Bakar melanjutkan penyebaran Islam ke Syria yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Harithah. Panglima ini telah dipersiapkan sebelumnya pada masa Nabi Muhammad SAW. Sempat tertunda karena Nabi Muhammad SAW wafat. Lalu memasuki kota Abil, berperang dihentikan setelah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid berangkat menuju Suriah. Diperintahkan untuk membantu pasukan muslim yang kesulitan menghadapi serangan Bizantium. Umar bin Khattab lahir tahun 585 Masehi, wafat 3 November 644, adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafatur Rasyidin
Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad SAW. Umar adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga dan di antara ulama sahabat dan termasuk sahabat yang zuhud. Dia mengambil alih kekhalifahan Islam setelah kematian Abu Bakar As-Siddiq pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir tahun 130 18 Hijriah. Umar bin Al-Khattab lahir di satu rumpun dari suku Quraisy dengan nama lengkap Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Kontribusi pemerintahan Umar bin Khattab sepanjang sejarah Khilafah Rasyidin, ekspansi terluas yang pernah tercapai adalah pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat beliau meninggal, kekuasaannya telah mencapai Alexandria, Najran, Kerman, Khurasan, Rai, Tabriz, dan seluruh Syria. Selain itu, dalam bidang administrasi, beliau banyak mengadaptasi sistem-sistem pemerintahan dari Sasania, Konstantinopel, dan Bizantium. Hal ini memang akibat persentuhannya dengan 3 imperium besar tersebut dan juga akibat meluasnya wilayah kekuasaan yang memerlukan suatu pengaturan yang lebih rapi atau uang resmi demi memudahkan administrasi negara ditetapkan. Selain itu juga, sistem tahun Hijriah juga beliau tetapkan. Dalam bidang hukum, beliau juga telah menetapkan kode-kode di setiap wilayah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang terkenal dengan kekritisannya. Banyak muncul ijtihad beliau pada masa pemerintahan di Jazirah Arab. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang termasuk Khalifatul Rasyidin yang ketiga. Nah, beliau adalah Khalifatul Rasyidin yang ketiga. Beliau juga dijuluki Dzurranain, yang berarti pemilik 2 cahaya. Dijulukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Kulsum. Beliau juga dikenal sebagai pedagang yang sangat kaya raya dan ekonom yang handal namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Sistem pemerintahan Utsman bin Affan pada bidang politik dalam negeri. Wazir atau muawin adalah pembantu yang diangkat oleh khalifah agar membantu tugas-tugas serta tanggung jawab kekhalifahan Islam pada Khalifah Utsman bin Affan. Tugas dari wazir atau muawin ini adalah membantu khalifah dalam bidang pemerintahan daerah atau gubernur, dan ada hukum, ada baitul mal atau keuangan. Baitul Mal pada pemerintahan Utsman bin Affan adalah tempat yang mengatur masalah keuangan. Bentuk peran Baitul Mal ini mengurusi semua masalah keuangan negara. Tugas Baitul Mal mulai dari membayar gaji para khalifah, gaji para pemimpin daerah atau gubernur, gaji para tentara, dan gaji para pegawai yang bekerja di pusat pemerintahan. Baitul Mal juga mengatur semua masalah pajak dan masalah-masalah sarana dan prasarana, pemasukan yang diambil dari hasil rampasan perang, pajak, dan pengeluaran yang dikeluarkan untuk dana haji dan umroh. Pada Khalifah Utsman bin Affan, militer. Utsman bin Affan memilih tokoh-tokoh yang mampu memimpin menguatkan Islam seperti Al-Walid, Al-Musa Asy'ari, dan Sa'id bin Al-As. Tokoh militer tersebut sangat berjasa dalam menumpas pemberontakan yang terjadi setelah pemerintahan Umar, Kekhalifahan pada bidang politik luar negeri. Utsman bin Affan melaksanakan politik ekspansi untuk menaklukkan daerah-daerah seperti Azerbaijan, Arai, Alexandria, Tunisia, Tabaristan, dan yang lainnya. Adalah wilayah yang sangat kaya raya akan sumber daya alamnya dan hasil bumi yang sangat melimpah.
Wilayah yang ditaklukkan Islam pada masa Utsman bin Affan bukan hanya ketujuh wilayah tersebut, masih banyak lagi wilayah-wilayah yang menjadi taklukan Islam, di antaranya Armenia, Tripoli, An-Nubah, Kufah, dan Kerman dan Fars. Pada bidang ekonomi, kekhalifahan Utsman bin Affan pada masa Khalifah Utsman bin Affan adalah dalam bidang ekonomi terbukti sangat berkembang dengan maju dan pesat. Dan Utsman bin Affan menggunakan prinsip-prinsip politik ekonomi yang dijalankan di pemerintahannya. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan politik ekonomi secara Islam, tidak berbuat zalim terhadap rakyat, dan menetapkan cukai atau pajak. Menetapkan kewajiban harta atau kaum muslimin untuk diserahkan kepada Baitul Mal, memberikan hak-hak kaum muslimin dan Baitul Mal, menetapkan kewajiban harta kepada umat kafir, kaum kafir zimmi untuk diserahkan kepada Baitul Mal, dan memberikan hak-hak mereka serta tidak menzalimi mereka. Selanjutnya, para pegawai cukai wajib menjaga amanat dan memenuhi janji. Dan selanjutnya, mengawasi penyimpangan dalam harta benda yang dapat menghilangkan kesempurnaan nikmat umum secara umum. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah, daerah Hejaz, Jazair Arab, pada tanggal 13 Rajab menurut sejarawan. Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad SAW. Ali sekitar tahun 599 Masehi atau 600 Masehi. Muslim Syiah percaya bahwa Ali adalah dilahirkan di dalam Ka'bah. Usia Ali terhadap Nabi Muhammad masih diperselisihkan hingga kini. Sebagian riwayat menyebut berbeda 25 tahun, ada yang berbeda 20 tahun, ada yang berbeda 30 tahun, bahkan 32 tahun. Dia bernama asli Asad bin Abu Thalib. Bapaknya Asad adalah salah satu seorang paman dari Nabi Muhammad SAW. Asad yang berarti singa adalah harapan keluarga Abu Thalib untuk mempunyai penerus yang dapat menjadi tokoh pemberani dan disegani di antara keluarga Quraisy Mekah. Setelah mengetahui anaknya yang baru lahir diberi nama Asad, ayahnya memanggil dengan Ali yang berarti tinggi atau derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkembangan pemerintahan masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Khalifah Utsman. Umat yang tidak punya pemimpin dengan wafatnya Utsman membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah baru. Pengukuhan Ali menjadi khalifah tidak semulus pengukuhan 3 orang khalifah sebelumnya. Ia dibaiat di tengah-tengah kematian Utsman, pertentangan dan kekacauan dan kebingungan umat Islam di Madinah karena kematian Utsman. Sebab kaum pemberontak yang membunuh Utsman mendaulat Ali supaya bersedia dibaiat menjadi khalifah. Dalam pidatonya, Khalifah Ali memerintahkan agar umat Islam tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdi kepada negara dan sesama manusia, saling memelihara kehormatan di antara sesama muslim dan umat lain, terpanggil untuk berbuat kebajikan bagi kepentingan umum dan taat dan patuh pada pemerintah. Upaya ini dilakukan tidak lain untuk menjaga kesatuan umat Islam. Tidak lama setelah dia dibaiat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menghadapi pemberontakan atau Thaliyah Zubair, dan masa pemerintahan Ali melalui masa-masa paling kritis karena pertentangan antar kelompok yang berpangkal dari pembunuhan Utsman. Namun, Ali menyatakan ia berhasil memecat sebagian besar gubernur yang korupsi dan mengembalikan kebijaksanaan Umar pada setiap kesempatan yang memungkinkan. Ia membenahi dan menyusun arsip negara untuk mengamankan dan menyelamatkan dokumen-dokumen khalifah dan kantor sahib usurlah, serta mengkoordinir polisi dan menetapkan tugas-tugas mereka. Kebijaksanaan Ali mengakibatkan timbulnya perlawanan daripada gubernur di Damaskus, Muawiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa sangat
kehilangan kedudukan dan kejayaannya pada waktu Khalifah Ali. Sehingga terjadilah pertempuran yang dikenal dengan nama Siffin atau perang diakhiri dengan Tahrim atau Artibas. Tapi Tahrim ternyata tidak menyelesaikan masalah. Bahkan menyebabkan timbulnya golongan ketiga Al-Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali radhiyallahu anhu. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, hal yang substansial menjadi perdebatan setelah kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mempersoalkan kepemimpinan, khususnya tentang apa yang berhak menjadi pengganti beliau dalam melanjutkan kepemimpinan setelah Utsman meninggal. Meski dalam putaran roda waktu tersebut, sejarah Islam awal para wafatnya Rasulullah telah diwarnai dengan beragam pola atau skamat penetapan kepemimpinan, bahkan ada yang berujung pada konflik. Akan tetapi pada masa Ali bin Abi Thalib ini sangat banyak sekali perkembangan, yaitu ada pergerakan politik, yaitu ada Khawarij, terus juga Tolha dan kelompoknya, dan perkembangan politik hingga wilayah-wilayah yang sangat besar.